Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ernayanti, NIM 220201010242, Program Studi Manajemen PJJ S1 kelas MJ 501, dengan dosen pembimbing Ibu Rati A. Wilis, S. E. M. C. DMS. CPOD, dengan bidang studi mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Definisi bisnis digital dan bisnis konvensional. Bisnis digital adalah jenis bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk menjalankan operasionalnya, memasarkan produk atau jasa, dan berinteraksi dengan pelanggan. Bisnis konvensional adalah jenis bisnis yang menggunakan metode tradisional untuk menjalankan operasionalnya seperti toko fisik, penjualan langsung, dan promosi melalui media cetak atau televisi. Bisnis digital menawarkan fleksibilitas, jangkauan global, dan biaya operasional yang lebih rendah, sedangkan bisnis konvensional menawarkan interaksi langsung dan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Jenis-jenis bisnis digital. Versi digital dari bisnis non-digital adalah bisnis yang sudah ada secara offline tetapi kemudian beralih ke platform digital. Contoh, toko online yang menjual produk yang sama dengan toko fisik, restoran yang menerima pesanan online, atau bank yang menawarkan layanan perbankan digital. Fasilitator digital dari bisnis non-digital adalah bisnis yang menyediakan plafon atau infrastruktur digital untuk memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Contoh, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada yang menghubungkan penjual dengan pembeli, atau plafon booking hotel seperti atau tautan tidak tersedia atau Agoda. Bisnis digital hybrid adalah bisnis yang menggabungkan elemen-elemen digital dan non-digital untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Contoh, restoran yang memiliki aplikasi mobile untuk memesan meja dan membayar secara digital, tetapi juga memiliki lokasi fisik untuk makan, atau toko yang memiliki pengalaman belanja online dan offline yang terintegrasi. Perusahaan jenis bisnis digital. Perkembangan bisnis digital di Indonesia, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan komersialisasi teknologi yang tepat guna dengan cara kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademis, membuka peluang investasi, serta melakukan kolaborasi riset di institusi pendidikan. Seperti studi kasus, yaitu Gojek GoTo Group adalah perusahaan startup digital asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim. Awalnya Gojek hanya menawarkan layanan pengiriman barang dengan menggunakan sepeda motor. Namun seiring waktu Gojek berkembang menjadi platform super app yang menawarkan berbagai layanan termasuk transportasi online seperti Gojek, GoRide, GoCar, pengiriman makanan yaitu GoFood, pengiriman barang GoSend, pembayaran digital GoPay, belanja online GoMart, hiburan atau GoTip. Tujuan didirikan dengan Gojek ini dengan tujuan untuk memecahkan masalah transportasi dan pengiriman barang di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Gojek telah berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan startup digital terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, Gojek merger dengan Tokopedia dan membentuk GoTo Group, yang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Keunggulan bisnis digital yaitu yang pertama, pasar tanpa batas. Gojek memiliki jangkauan yang luas dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang kedua, yang memiliki smartphone dan internet. Gojek dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan potensi pelanggan. Gojek juga dapat beroperasi di berbagai kota dan negara, sehingga meningkatkan potensi ekspansi bisnis. Potensi penghasilan, yaitu Gojek memiliki berbagai sumber pendapatan seperti komisi dari transaksi pengiriman makanan, transportasi, dan pengiriman barang. Gojek juga memiliki fitur GoPay yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran digital dan menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi. Gojek dapat meningkatkan potensi penghasilan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manfaat teknologi digital.
Yang pertama, aplikasi mobile. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan melacak lokasi dan melakukan pembayaran digital. Yang kedua, sistem algoritma. Sistem ini memungkinkan Gojek untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, integrasi dengan platform lain. Gojek telah berintegrasi dengan berbagai platform lain seperti Google Maps, Facebook, dan WhatsApp. Yang keempat, teknologi pembayaran digital. Gojek memiliki fitur GoPay yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran digital. Yang kelima, analisis data. Gojek menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pengguna dan meningkatkan layanan. Gojek GoTo Group melakukan transformasi digital bisnis dan usulan pengembangan bisnis digital. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile. Meningkatkan fitur dan fungsi aplikasi mobile untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mengintegrasikan aplikasi mobile dengan platform lain seperti Google Maps, Facebook, dan WhatsApp. 2. Pengguna teknologi AI dan machine learning. Menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi akurasi layanan. Mengembangkan sistem rekomendasi yang lebih akurat untuk pengguna. Yang ketiga, pengembangan layanan baru. Mengembangkan layanan baru seperti pengiriman barang, pengiriman makanan, dan lain-lain. Mengintegrasikan layanan baru dengan aplikasi mobile Gojek. Usulan pengembangan bisnis digital. Yang pertama, pengembangan layanan keuangan digital. Mengembangkan layanan keuangan digital seperti pinjaman online, asuransi, dan lain-lain. Pengembangan layanan e-commerce. Mengembangkan layanan e-commerce seperti toko online, pengiriman barang, dan lain-lain. Pengembangan layanan kesehatan digital seperti konsultasi online, pengiriman obat, dan lain-lain. Pengembangan layanan logistik seperti pengiriman barang, pengiriman makanan, dan lain-lain. Sekian presentasi saya dalam mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.